Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi ke pelajaran bahasa Indonesia karena semester kemarin itu kita baru selesai teks prosedur, jadi kita lanjutkan terkait teks laporan hasil observasi. Nah, kita akan membahas tentang 4 hal ini. Ada pengertian, ciri-ciri, struktur, dan kaidah. Nah, dan terakhir adalah menyimpulkan atau menulis. Nah, kalau kita lihat ada kata observasi, gitu kan? Apa yang ada di benak kita? Gitu. Observasi itu beda nggak sih dengan melihat? Gitu. Oh, ternyata observasi itu adalah mengamati. Nah, mengamati di sini itu tentu berbeda dengan melihat. Kalau melihat itu apa adanya yang dilihat secara sekilas, tapi kalau mengamati melihat secara lebih dalam. Nah, sebelum kita ke pengertian, kita lihat dulu contoh dari dua teks ini. Nah, dilihat dari teks pertama, ini adalah contoh teks laporan observasi. Kenapa? Karena ketika kita mengamati, kita akan membutuhkan ilmu bidang lain. Nah, contohnya ada di kalimat pertama, kelinci tergolong hewan mamalia dari famili Leporidae. Nah, ini kan pasti kita membutuhkan ilmu yang lain, yaitu ilmu IPA, gitu kan, untuk menjelaskan apa sih kelinci, golongan apa sih kelinci. Berbeda dengan teks yang kedua, yaitu teks deskripsi. Kenapa? Karena bahasanya lebih mudah dimengerti, gitu. Bahasanya sehari-hari. Gitu. Nah, kalau dilihat dari isinya, kalau teks laporan hasil observasi itu ternyata menjelaskan hal yang lebih umum. Tuh. Kalau yang teks yang kedua karena deskripsi, dia menjelaskan hal yang khusus, yaitu kelinci yang bernama Comel dan Kelvin. Nah, dari contoh ini kita bisa tahu apa sih sebenarnya teks laporan hasil observasi, yaitu teks yang berfungsi untuk menjelaskan atau memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi berdasarkan pengamatan ataupun investigasi atau penelitian secara sistematis. Nah, investigasi itu berarti kita selidiki, kita cari tahu, kita tidak hanya melihat, kita cari tahu dengan tanya, kita cari tahu dengan cari referensi bukunya apa gitu. Terus dijelaskan secara sistematis. Sistematis berarti lebih urut gitu. Jadi penjelasannya dimulai dari hal yang umum dulu baru ke yang khususnya. Tuh. Nah, selanjutnya adalah berkaitan dengan ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Nah, mengapa dikatakan laporan hasil observasi? Tentu ada ciri-cirinya dong. Yang pertama tadi ya, objek itu harus bersifat umum. Jadi yang dijelaskan, kalau mau menjelaskan kelinci, ya kelinci secara umum gitu. Bukan kelinci tadi, yang kelinci yang namanya Comel atau Kelvin, bukan. Tapi kelinci yang banyak orang tahu. Yang kedua, menjelaskan objek dari sudut pandang ilmu. Jadi kelinci ini tergolong dalam hewan apa nih kalau di dalam ilmu biologi atau IPA? Oh, ternyata kelinci adalah tergolong hewan mamalia. Gitu. Jadi menjelaskan objeknya itu dihubungkan dengan ilmu pelajaran tertentu. Yang ketiga adalah ketika memerinci objek harus sistematis, ya, urut, dimulai dengan definisi, kemudian klasifikasi atau penggolongan, baru deh ciri-ciri objeknya itu dijelaskan. Terus yang terakhir adalah fakta, berisi fakta. Jadi menjelaskan hal-hal yang nyata, apa adanya, gitu. Tidak dibuat-buat, gitu ya. Selanjutnya apa nih? Nah, selanjutnya struktur. Jadi struktur teks laporan hasil observasi itu ada 3. Yang pertama itu pernyataan umum,
yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah simpulan. Nah, kalau pernyataan umum itu disampaikan tentang definisi bisa, asal usulnya juga bisa, gitu. Atau hal yang isinya adalah keterangan umum. Nah, contohnya tadi yang di kelinci itu kan ada kelinci tergolong hewan mamalia dari famili Leporidae. Nah, itu kan umum ya. Terus ada nama latinnya juga. Terus dahulu kelinci adalah hewan liar yang hidup di Afrika hingga ke daratan Eropa. Nah, itu kan asal usulnya. Nah, berarti contoh yang tadi itu adalah definisi umum atau pernyataan umum. Kemudian deskripsi bagian. Deskripsi bagian itu berisi tentang ciri-ciri dari objek yang kalian akan laporkan. Kalau kita mau menjelaskan tentang binatang, ya otomatis kita menjelaskan ciri-ciri fisiknya, habitatnya apa, makanannya apa, gitu kan ya. Nah, kalau kita mau jelasin tentang tumbuhan, ya ciri-ciri fisik bunganya apa, akarnya gimana, serabut atau tunggal, buahnya gimana, manis atau enggak, gitu kan. Kalau kita mau menjelaskan objek yang lain, gimana? Kita bisa menyampaikan manfaatnya, gitu. Nah, terus bisa juga perincian manfaat. Nah, terakhir adalah simpulan. Simpulan itu ringkasan, ya. Ringkasan dari yang sudah dijabarkan di bagian pernyataan umum dan deskripsi bagian diringkas. Gitu. Nah, tapi simpulan ini boleh ada, boleh tidak, ya. Nah, terus sekarang silahkan kalian, agar lebih paham, silahkan kalian lihat video, kemudian kalian jawab pertanyaan yang nanti akan Ibu share di belakang, ya. Dan ada contohnya. Terima kasih, itu aja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Kurniawan akan melaporkan hasil observasi dari saya dan teman saya Gozali Umaro tentang buah naga merah. Buah naga adalah buah dari beberapa jenis kaktus dari marga Hylocereus dan Selenicereus. Buah ini berasal dari Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Namun, sekarang buah ini telah dibudidayakan di berbagai negara di Asia seperti Taiwan, Vietnam, Filipina, dan juga di Indonesia. Karena dapat tumbuh di berbagai benua, buah naga memiliki banyak jenis seperti buah naga merah, putih, kuning, dan bahkan hitam. Pada dasarnya, budidaya tanaman buah naga hampir sama semua. Tanamannya merambat dan memiliki lapisan lilin pada permukaannya, tetapi daging dari masing-masing buah naga yang dapat membedakan jenisnya.